azim. Atau qala Muhammad fil Quran. Qala Muhammad fil Quran. Itu jelas eh, banyak yang perlu mendapatkan telah mudah-mudahan ini tidak menjadikan bola salju untuk mengacau balukan akidah Islam yang kafah. Nah, maka berkaitan dengan relasi ini, maka sesungguhnya ada beberapa hal ini saya pantik sedikit dari apa yang sudah kita bahas tadi. Ini terkait dengan kesadaran manusia, kemanusiaan dan perempuan. Ada tiga hal, tiga level ya, kesadaran kemanusiaan dan perempuan, relasi antara laki-laki dan perempuan. Tentu ini bahas tentang relasi antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan, ini bagaimana relasi pandangan di dalam Islam gitu. Maka sebelum kita mengkaji tentang hukum relasi antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi zauj, uzawi juga ala ma amarallah bihi min imsakim bima'rufin au tasrihim bi ihsan. Uzawi juga, aku nikahkan kau ala ma amarallah, atas apa yang didasarkan sebagai perintah Allah, biimsakim bima'ruf, dengan menahan apa itu, menjadikan hubungan suami istri ini betul-betul biimsak bil ma'ruf, ditahan dalam relasi suami istri ini dengan kebaikan, autasrihin atau berpisah besan dengan baik-baik, tetap bertahan sebagai relasi suami istri atau berpisah dengan baik-baik. Tentu ketika berpisah dengan baik-baik itu adalah berpisah dalam dalam kerangka apa? Dalam kerangka sebagai hamba Allah. Nah, bagaimana tingkat kesadaran kemanusiaan dan perempuan itu? Ada tiga level. Level terendah, level menengah, dan level tertinggi. Dalam level terendah, maka di situ disebutkan bahwa yang disebut manusia itu hanya laki-laki. Sementara perempuan itu dianggap bukan manusia. Sehingga posisi manusia perempuan ini, sekali lagi, posisi perempuan yang dianggap bukan manusia ini diperlakukan sebagaimana hewan atau bahkan seperti benda mati. Nah, bagaimana konsekuensi ini? Maka kemudian dalam jahiliyah, dalam peradaban Arab jahiliyah, perempuan bisa diwariskan, dianggap seperti benda atau diperlakukan seperti hewan sehingga dianggap sebagai budak dan sebagainya. Makanya dalam peradaban moral jahiliyah Arab ketika eh, sebelum masa bi'satir Rasulullah Muhammad SAW, maka ketika punya anak perempuan kan sebagai sebuah aib, sehingga ada di antara mereka yang kemudian ketika lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup, dianggap sebagai suatu aib. Kebanggaannya adalah laki-laki, karena yang dianggap manusia adalah laki-laki, sementara perempuan bukan dianggap manusia atau tidak dianggap sebagai manusia. Itu level terendah yang di situ luar biasa. Yang kedua adalah level menengah. Level menengah itu adalah perempuan juga manusia, namun laki-laki menjadi standar kemanusiaan. Jadi standar kemanusiaan itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Perempuan itu, lah, maka kemudian kalau laki-laki menjadi standar kemanusiaan atas kemanusiaan perempuan, maka problem perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki itu sebagai problem keperempuanan, bukan problem kemanusiaan. Jadi kalau manusia perempuan ini punya problem, itu bukan problem manusia, tapi problem perempuan itu sendiri. Tapi kalau yang punya problem itu laki-laki, itu sebagai problem perempuan. Sehingga ini perempuan dijadikan apa?
konco wingking dalam tradisi apa? Tradisi Jawa kuno sebelum Islam. Perempuan dianggap konco wingking. Urusan-urusan yang penting perempuan tidak boleh tahu dan tidak boleh cawe-cawe. Karena seluruh permasalahan itu adalah sebagai problem kemanusiaan. Sementara di perempuan adalah dibatasi itu. Level yang paling tinggi adalah perempuan dan laki adalah sama-sama menjadi standar manusia. Standar kemanusiaan mereka sama sambil memperhatikan kebutuhan khas bagi perempuan secara biologis karena sistem reproduksi semata pada diri perempuan yang memang berbeda dengan sistem reproduksi pada laki-laki. Sehingga secara sosial karena ketimpangan relasi yang menyejarah sehingga perempuan mengalami ketidakadilan semata-mata karena menjadi perempuan. Maka ini dalam level tertinggi perempuan dengan laki-laki adalah setara. Dan ini adalah bagian hukum yang seperti ini karena memang ada syariat perempuan. Makanya kemudian ketika ada sahabat bertanya, siapa orang yang patut untuk saya bakteni, maka Rasulullah menjawab ummuka, sumaman, kemudian siapa lagi? Ummuka, sumaman, ummuka, sampai 3 kali. Sumaman, kemudian siapa lagi? Abuka, baru bapakmu. Artinya apa? Syariat Islam ini telah meletakkan al-jannatu aqdamil ummahat, bahwa surga itu terletak di telapak kaki perempuan. Ini menunjukkan bahwa secara hukmiah, hukum Islam ini meletakkan perempuan dari terjerembab dalam dasar yang dianggap hina menjadi yang tertinggi dalam kancah kehidupan ini. Karena itulah tidak heran jikalau bahasa Arabnya masyarakat itu adalah umat. Sekali lagi, bahasa Arabnya masyarakat itu adalah umat. Umat itu dengan akar dasar umun. Umun itu ibu. Maka al-imadul bilad itu adalah ummahat. Para ibu itu adalah imadul bilad. Ibunya baik, masyarakatnya baik. Ibunya tidak baik, masyarakatnya juga tidak baik. Itu. Kemudian terkait dengan berikutnya adalah sistem patriarki, sistem nilai yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas tunggal bersifat otoritatif, maka ini kalau kemudian sistem patriarki ini meletakkan bahwa perempuan harus tunduk secara mutlak pada aturan laki-laki atas dirinya. Padahal di dalam Al-Quran ada 2 hal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu ada 2. Yang pertama adalah bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Yang kedua adalah wa bima anfaqu. Ini apalagi kalau kemudian pola keluarga modern sekarang ini ada banyak hal yang perlu diaktualkan secara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian laki-laki wabarakatuh. sebagai pemegang otoritas utama, Alhamdulillah. sementara perempuan otoritas, Allahumma mempunyai sholli wa otoritas, sallim namun wa barik harus ala digunakan sayyidina sejalan dengan Muhammad wa ala otoritas alihi laki-laki. wa ashabihi wa man Maka irtada inilah ma yang ba'd. kemudian Alhamdulillah dalam hari ini kita kerangka ini, masuk pertemuan yang kelima. maka Besok kita secara kuliah lagi sosial, pertemuan ke-6 dan alhamdulillah secara sosial di kosmanya era yaitu dulu Pak dan mudah-mudahan Yulianto. tidak terjadi Walaupun di era posisi sekarang bahwa sekarang ada posisi di perempuan Madinah masih secara bisa sosial itu mengikuti marginalisasi, kuliah dan mudah-mudahan perkuliah kita ini adalah marginalisasi kuliah atau yang manfaat dipinggirkan. masalah fid dunya hatta Subordinasi akhirah. merupakan Dan salam subordinasi dari kami semua, laki-laki. Terjadi salam stigmatisasi, seluruh kemudian terjadi mahasiswa kekerasan, semester ada beban ini yang berlapis, yang mengikuti mata kuliah ini. Salam ke Rasulullah dan ya. padahal perempuan itu Assalamualaikum ya murni. Rasulullah. Assalamualaikum ya Secara Habiballah. biologis, andaikan tidak ada perempuan, Assalamualaikum maka tidak ya ada kehidupan Khalilullah. ini. Karena yang Assalamualaikum ya mempunyai salamullah. rahim itu juga perempuan, Mudah-mudahan kita yang mempunyai termasuk umat ASI itu Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam perempuan. fid dunya hatta Maka akhirah. sesungguhnya inilah yang kemudian Al-Fatihah. kita Amin. bersyukur Iya, kita betul. dilahirkan sebagai muslim dengan aturan-aturan yang sangat lengkap, yang Hari mengatur ini dalam aturan hidup, kita sehingga apa yang kita tampilkan bahas tadi beberapa secara hukum mahasiswa yang tadi akan itu menunjukkan presentasi keluhuran ya. syariat Islam, Pertama, saya persilakan keluhuran ajaran Saudara Islam untuk menata Sandia peradaban Hilana ini. Aisyah. Silakan. Saudara, ya. Langsung nih Pak.
Iya. Ya, langsung kameranya nggak bisa dinyalakan ya? Oke. Bisa, Pak. Tapi ini saya Jadi, presentasinya lewat HP. Nggak tahu kalau di ya sana wes, silakan. kelihatan Ya wajahnya silakan apa enggak. presentasi. Ini saya apa itu? Saya bersilakan multiple masing-masing bisa mempresentasikan ini. Bisa membuka. Silakan langsung. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sini. wabarakatuh. Oh iya, siap dok. Ini Ya, saya kirimkan sebentar ya. ya. Saya kirimkan. Oke, silakan. Ayo. Itu bisa dibuka dari situ kok. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah. Kami akan menyampaikan makalah dengan judul Kajian Hukum Perkawinan dalam Islam tentang Perceraian dan Permasalahannya. Langsung saja latar belakang. Kita skip ya, latar belakang, langsung rumusan masalah. Yang kami angkat di sini yaitu apa pengertian dan dasar hukum iddah. Yang kedua, apa hak dan kewajiban suami istri dalam masa iddah. Dan yang ketiga adalah apa hal-hal yang dilarang dalam masa iddah. Pengertian dan dasar hukum iddah. Iddah dalam pengertian bahasa Arab diambil dari kata al-ad yang berarti hitungan. Disebut demikian karena iddah pada umumnya mengandung jumlah kuruk dan bulan. Sedangkan menurut pengertian terminologis atau istilah, iddah adalah masa tunggu yang ditentukan oleh syariat bagi wanita setelah berpisah dari suami yang menguruskannya untuk menunggu tanpa melakukan perkawinan hingga masa tersebut berakhir. Menurut Sayuti Talib, pengertian kata iddah dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istrinya. Dengan demikian, kata iddah dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak. Dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya. Kedua, dengan demikian dilihat dari segi istri, masa iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu. Dalam waktu mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain. Di dalam perundangan Indonesia, masa iddah lebih dikenal dengan istilah masa tunggu. Kemudian penjelasan mengenai iddah menurut fikih tampaknya tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, tahun 1974, PP nomor 9 tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Dan KHI, iddah wanita yang telah ia disetujui jika ia masih haid adalah 3 kali haid sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, yang artinya dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu 3 kali quru. Kata quru dalam ayat di atas bermakna haid sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Ummu Habibah pernah mengalami istikhadah. Ia pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang persoalannya itu. Beliau memerintahkan Ummu Habibah untuk meninggalkan sholat di masa haidnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Jika istri telah disetujui itu tidak haid, baik karena usia belia maupun karena ia telah masuk masa menopause, maka iddahnya adalah 3 bulan. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat At-Talaq, yang artinya perempuan-perempuan yang tidak haid
laki atau menopause di antara istri-istrimu. Jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Wanita yang ditalak sebelum disetubui tidak memiliki kewajiban iddah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Wanita hamil yang tidak ditalak dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Allah berfirman, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Quran surat Al-Alaq. Wanita yang sedang istighadah dan tidak bisa membedakan darah istighadah dari darah haid menjalani masa iddah selama 3 bulan karena ia termasuk kategori yang disebutkan dalam ayat At-Tolak. Jika kamu ragu-ragu tentang masa iddah, maka iddahnya adalah 3 bulan. Yang kedua adalah hak dan kewajiban suami istri dalam masa iddah. Penting untuk diketahui bahwa perceraian atau talak raj'i atau talak 1 dan 2 belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah ditalak suaminya selama berada pada masa iddah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya. Dan suami dari istri yang memiliki hak dan kewajiban kendati pun tidak penuh lagi. Menurut hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 1 yang artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka atau diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Menurut T.M. Hasbi As-Siddiqi, seorang ulama besar dalam bidang tafsir dan hadis, ayat inilah yang menjadi pegangan ulama dalam membagi talak menjadi talak sunnah dan bid'ah. Talak sunnah adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan talak bid'ah atau bi'di adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Mencermati ayat di atas, ada beberapa hal yang berat untuk dicatat, yaitu 1, bahwa menolak istri hendaklah dalam keadaan istri suci dan belum dicampuri. Ini berarti talak sunni. Sedangkan menjatuhkan talak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi telah dijima, maka hukumnya haram atau dilarang. Yang kedua, suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang ditalak karena mereka masih dalam iddah dan tidak boleh mereka keluar atau pindah ke tempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik. Dan yang ketiga, memberikan tempat tinggal tidak wajib diberikan kepada istri yang tidak dapat rujuk lagi. Demikian hukum Islam telah Islam menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya. Bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami, seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya. Oke, maaf, tadi belum saya baca ayat yang menjelaskan di atasnya tadi, yaitu surat At-Tolak ayat 6. Yang di sini artinya, tempatkanlah mereka atau para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka,
Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri. Ada pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ketentuan ini dimaksud agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memberikan kebutuhan kehidupannya. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain yaitu memberikan mut'ah atau kesenangan yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut adalah qabla ad-dukhul. Yang kedua, memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri itu telah dijatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil. Yang ketiga, melunasi mahar yang masih terhutang. Dan apabila perkawinan itu qabla ad-dukhul, mahar dibayar setengahnya. Yang keempat, memberikan biaya hadonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Bagi pegawai negeri sipil, penentuan kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri diatur sendiri dalam PP nomor 10 tahun 83 yang telah diubah dengan PP nomor 45 tahun 90, di mana pasal 8 ayat 1 menyebutkan apabila perceraian terjadi di atas kehendak pegawai negeri sipil tersebut, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas istri dan anak-anaknya. Untuk hak dan kewajiban seorang istri yang berada dalam masa iddah, khususnya tolak raj'i, diantaranya ialah A. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran. Yang B. Berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya selama menjalani masa iddah. Yang C. Wanita yang berada dalam iddah talak raj'i, terlebih lagi yang sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tentu tidak lagi mendapatkan apa-apa kecuali harta waris. Namun berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya sampai berakhirnya masa iddah. Yang D yaitu wanita tersebut wajib berihdad, yaitu tidak menggunakan alat kosmetik untuk mempercantik diri sendiri selama 4 bulan 10 hari. Yang E, wanita yang berada dalam iddah ia berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak 3 tidak berhak mendapatkannya. Dan yang ketiga, hal-hal yang dilarang pada masa iddah. 1. Tidak boleh berdandan. Perempuan yang wafat suaminya berkewajiban untuk ihdad, yakni tidak bersolek atau tidak berdandan. Juga tidak diperkenankan mengenakan wewangian, baik pada badan atau pakaian, di mana yang niatnya untuk berdandan. Mengenai masa ihdad disebutkan dalam hadis yaitu Bukhari nomor 5334 dan Muslim nomor 1491, tidak dihalalkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atau menjalani masa ihdad atas kematian seseorang lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Yang kedua, tidak boleh keluar rumah jika bukan untuk urusan yang penting.
Dilarang keluar rumah menurut jumhur ulama fikih selain mazhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan yang mendesak seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Yang ketiga yaitu tidak boleh menikah dulu. Perempuan yang tengah menjalani masa iddah dari talak raj'i tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain atau menerima lamaran baru walaupun berupa sindiran. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 235, dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Yang keempat yaitu tidak boleh menerima khidbah. Seorang perempuan dalam masa iddahnya tidak diperkenankan untuk menerima khidbah. Selain tidak boleh menikah, seorang perempuan dalam masa iddah juga tidak diperkenankan untuk menerima khidbah dari pria manapun. Namun jika ada seorang pria yang tiba-tiba menghitbah seorang perempuan yang sedang berada dalam masa iddah, maka hendaklah perempuan tersebut menolaknya. Menolak pun tidak secara terang-terangan, melainkan melalui sindiran sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235 yang artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Demikian makalah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Saudara Umar Taufik ya. Setelah itu Iya, Pak. Saudara Lutfi ya. Kemudian Mafhum Ulumuddin ya. Pak Lutfi ya. Mas Umar Taufik dulu. Umar Taufik. Habis itu Saudara Mafhum Ulumuddin. Setelah Mafhum Ulumuddin. Apa dulu ya? Gula terakhir. Setelah itu Pak Lutfi ya. Pak Lutfi Iya. terakhir ya. Iya. Secara berurutan silakan. Secara berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan makalah tentang talak. Yang pertama adalah talak, pengertian talak. Talak menurut bahasa Arab tolak diambil dari kata tolako atau toloko yang sama-sama memiliki arti meninggalkan, melepaskan. Bentuk kata talak sendiri dalam pengertian bahasa Arab memiliki dua pengertian. Yang pertama, sebuah isim masdar dari kata tolako, dari kata dasar tatlik, sama bentuknya seperti kata salama taslim dan kalama taklim dengan arti memudarkan, ikatan, melepaskan. Seperti dikatakan talaka ar-rajulu imra'atahu, yaitu laki-laki itu menceraikan istrinya dengan isim masdar talak dan dalam bentuk kata masdar tatlik. Kedua, kata talak dari kata talak atau toluko, seperti contoh dalam fasad dari kata fasada atau fasud. Di dalam pengertian ini dikatakan talaka an-nakah, artinya memudarkan ikatan unta atau melepaskannya. Digunakan dengan kata dasar talak seperti atlaka atau kata dasar talak. Juga talakat al-mar'ah atau tolukat al-mar'ah yang artinya wanita itu diceraikan. Dari kedua kata talak tersebut masih sama-sama memiliki arti melepaskan sebuah ikatan baik dalam bentuk fisik maupun secara maknawi. Dengan demikian secara bahasa berarti memudarkan ikatan baik secara fisik seperti melepaskan ikatan kawanan tahanan dan ikatan kuda, dan secara maknawi seperti ikatan pernikahan antara suami istri. Menurut Al-Jaziri, ia mendefinisikan talak sebagai menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Dengan demikian, talak merupakan suatu perbuatan atau perkataan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan istri menggunakan kata-kata tertentu. Dengan begitu, istri tidak lagi halal bagi suaminya jika terjadi talak 3.
Selanjutnya dasar hukum talak. Dasar hukum talak yang pertama adalah Qiyas at-Talak ayat 1. Ya ayuhan nabiyyu in talaqtumun nisaa fatalliquhunna li iddatihinna wa usul iddah. Wa taqullaha rabbukum la tukhrijuhunna min buyutin wa la yakhrijna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa. La tadri la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Kemudian selanjutnya ayat Al-Baqarah ayat 229 at-talaqu marrataini fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan dan seterusnya. Kemudian dasar hukum selanjutnya adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 74 menerangkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan agama. Merujuk dari peraturan ini, talak juga dilakukan sesuai hukum Islam yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Dalam pasal 129 KHI diterangkan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayai tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan ini. Berdasarkan pasal tersebut dikatakan bahwa syarat jatuhnya talak harus dilakukan oleh suami dan diakui secara hukum negara saat dilakukan atau diucapkan oleh suami di pengadilan agama. Lalu bagaimana jika dilakukan di luar pengadilan? Jika ditinjau dari aspek hukum formal, talak yang dilakukan di luar pengadilan sebatas sah dalam hukum agama saja, namun tidak sah di mata hukum dan baru akan sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Ini berarti menalak istri di luar pengadilan tidak dapat mengakhiri ikatan suami istri di mata hukum. Kemudian syarat talak. Syarat talak bagi yang menceraikan, yang pertama adalah berakal, yang kedua baligh, yang tiga tidak dilakukan dengan inisiatif sendiri. Kemudian bagi istri yang diceraikan, salah satunya adalah istri masih harus dalam pengayaan suami. Kemudian tidak disetubui dengan status sebagai seorang budak. Kemudian syarat yang ketiga menjadi istri dalam akad yang sah. Ya, syarat kaitannya dengan sigat satu. Sigat harus berupa lafal yang dikatakan secara jelas maupun kiasan. Oleh karena itu, talak dapat dikatakan sah melalui perbuatan seperti jika seorang suami marah kepada istrinya, kemudian sang istri dipulangkan ke rumah ayahnya dan menelantarkan barang-barang istrinya seperti beserta mahar-mahar yang menjadi bagian yang ditanggungannya. Akan tetapi tidak mengucapkan kata talak, maka tidak dianggap sebagai sebuah talak. Demikian pula jika talak hanya diniatkan dalam hati tanpa ada mengatakan lafal talak, maka tidak dianggap sah. Kemudian rukun talak, yang pertama adalah 1 suami, 2 istri, yang ketiga sighat talak, kemudian yang keempat dimaksudkan atau diniatkan. Hukum talak. Mengenai hukum talak yang berlaku pada talak ini pun secara garis besar diperbolehkan atau mubah karena sebagai jalan akhir yang diambil ketika hubungan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan dapat berubah menjadi wajib, sunnah dan haram meskipun yang lebih baiknya adalah dihindari. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam talak. Yang pertama adalah talak raj'i, yaitu talak di mana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya. Setelah itu dijatuhkan lafal-lafal tertentu dan istri benar-benar sudah digauli. Jelasnya talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan kepada kepada istrinya sebagai talak atau talak 2. Kemudian yang kedua adalah talak bain. Apabila istri berstatus talak bain, maka suami tidak boleh rujuk kepadanya. Suami boleh melaksanakan akad nikah baru kepada bekas istrinya itu dan membayar mahar baru dengan menggunakan rukun dan syarat yang baru pula. Fuqaha sependapat bahwa talak bain terjadi karena belum terdapatnya pergaluan suami istri karena adanya bilangan tertentu, karena adanya penerimaan ganti pada khuluk. Talak bain ada 2 macam, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro yaitu talak yang terjadi kurang dari 3 kali, keduanya tidak rujuk dalam masa iddah. Akan tapi boleh dan bisa menikah kembali dengan akad yang baru. Talak bain sugro begitu diucapkan dapat memutuskan hubungan suami istri karena ikatan perkawinannya setelah putus, maka istrinya kembali menjadi orang asing bagi suaminya. Oleh karena itu ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan itu apalagi sampai menggaulinya. Dan jika salah satunya meninggal,
maka sebelum atau masih iddah, maka yang lain tidak dapat memperoleh warisannya. Akan tetapi pihak perempuan masih berhak atas sisa pembayaran mahar yang tidak dilakukan secara kontan meskipun sebelum ditalak atau sebelum suami meninggal sesuai dengan yang telah dijanjikan. Mantan suami boleh atau berhak kembali kepada mantan istri yang telah ditalak bain sugro adalah akad nikah dan mahar baru selama ia belum menikah dengan perempuan yang lain. Adapun yang termasuk dalam bain sugro adalah talak karena fasah yang dijatuhkan oleh pengadilan pengadilan agama. Kemudian yang kedua talak pakai wi'at atau ganti rugi atau talak bus berupa hulu. Yang ketiga adalah talak karena belum dikumpuli. Kemudian yang dimaksud talak bain kubro adalah talak yang terjadi sampai 3 kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa iddah maupun dalam nikah baru, kecuali kalau bekas istrinya telah menikah lagi dengan orang lain dan telah berkumpul sebagai suami istri secara nyata dan sah. Yang termasuk talak bain kubro adalah talak satu talak li'an, yaitu talak yang terjadi karena suaminya istrinya berbuat zina atau suaminya tidak mengakui anak yang dikandung oleh istrinya, kemudian suaminya bersumpah sama 5 kali dan hal ini tidak hak untuk rujuk atau menikahinya lagi. Yang kedua adalah talak 3. Bagi istri yang ditalak 3 kali tidak ada rujuk atau masa iddah. Mantan suami bisa kembali dengan pernikahan baru apabila mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain, telah digauli oleh suami yang kedua, sudah dicerai oleh suami yang kedua, dan telah habis masa iddahnya. Yang ketiga adalah talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, yaitu wanita yang diceraikan dalam keadaan suci dan tidak dalam masa haid atau tidak digauli selama masa sucinya. Kemudian talak bid'i, yaitu talak yang haram dijatuhkan atau bertentangan dengan tuntunan sunnah atau tidak memenuhi syarat-syarat salah sunni. Kemudian kriteria atau level talak. Yang pertama adalah talak munajjas atau muajal. Talak ini dijatuhkan pada saat sigotnya yang diucapkan. Misalnya ucapan seorang suami kepada istrinya, engkau telah ditalak atau engkau telah tertalak. Ini ungkapan ini berakibat jatuhnya talak pada saat itu selama suami yang mengucapkan termasuk orang yang dianggap sah menjatuhkan talak dan istri yang ditalak termasuk orang yang sah untuk dijatuhi talak. Kemudian yang kedua talak mudhof, yaitu talak yang disandarkan kepada tercapainya pada suatu waktu yang akan datang. Seperti engkau tertalak pada esok hari atau pada awal Ramadan atau pada awal depan. Ungkapan engkau tertalak pada awal Ramadan misalnya, maka terhitung sejak terbenamnya matahari pada hari akhir di bulan Sya'ban. Talak suami kepada istrinya telah jatuh, bukan sejak dia mengucapkan. Berbeda jika talaknya disandarkan pada waktu yang lalu, seperti engkau tertalak kemarin, maka talak tersebut menjadi talak munajjas. Apabila talak jatuh setelah diucapkan karena mustahilnya menyandarkan sesuatu pada waktu lampau, kecuali jika yang maksud perkataan itu adalah memberitahu. Begitu pula ungkapan suami engkau tertalak sebelum mautku, maka talaknya menjadi munajjas. Artinya talak jatuh pada saat diucapkan karena sebelum kematian seluruhnya adalah waktu menjatuhkan talak. Yang ketiga talak mu'allaq, yaitu talak yang bersyarat atau lebih dikenal dengan talak ta'liq, yaitu talak yang digantungkan terjadinya pada sesuatu di suatu yang akan datang. Misalnya menggunakan kata-kata jika, apabila, kapanpun dan seterusnya. Misalnya, jika engkau masuk rumah ini, maka engkau tertalak. Atau jika engkau telah datang ke rumah saudaramu, maka engkau tertalak. Atau jika engkau keluar rumah tanpa seizinku, maka engkau tertalak. Dan implikasi talak menurut hukum agama dan negara. Sebagai umat Islam harus patuh terhadap aturan-aturan hukum Islam termasuk dalam hal talak. Yang dimaksud dengan talak itu sendiri menurut pasal 117 kompilasi hukum Islam adalah ikrar suami di depan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berkaitan dengan mengenai sahnya suatu talak tidak hanya di muka pengadilan, perlu diluruskan di sini bahwa hal itu bukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, melainkan diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, yang mengatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya
yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keberatan. Hal ini kembali ditegaskan dalam pasal 129 KHI yang berbunyi seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan. Jadi jika talak yang diakui secara hukum negara adalah talak yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di muka pengadilan agama. Jika talak suami di luar pengadilan agama, menurut Nasrullah Nasution SH dalam artikel akibat hukum talak di luar pengadilan, hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami tersebut belum putus secara hukum. Demikian Pak, mohon maaf tergesa-gesa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa dilanjut, Pak. Ya, lanjut. Pak Umar sudah dinyalakan? Coba tolong untuk videonya di apa itu gambarnya dinyalakan Mohon semua maaf ya. diganggu Tolong anak-anak ini. gambarnya dinyalakan. Berdamping karakter persamaan maupun perbedaan, dan keduanya mempunyai sifat saling bergantung antara yang satu dengan yang lain. Kata Zaud sebagian besar menunjukkan arti istri yang termuat dalam ayat-ayat Madaniyah, sedangkan imro'ah adalah seorang perempuan atau menunjukkan perempuan dewasa. Pada umumnya kata imro'ah bermakna istri, baik istri solehah maupun istri yang ingkar terhadap suami yang membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keunikan Al-Quran banyak menggunakan istilah yang berbeda dalam mengungkapkan makna-maknanya. Hal ini tentu memiliki maksud dan penempatan yang berbeda-beda pula. Dari hasil penelusuran Al-Quran terdapat ungkapan lafaz Zaud disebutkan dengan 21 bentuk yang digunakan sebanyak 81 kali dalam 72 ayat yang tersebar pada 43 surat yang berbeda. Sedangkan lafaz imro'ah ditemukan dengan 6 bentuk yang digunakan 26 kali yang tersebar pada 15 surat yang berbeda. Dari pemaparan penafsiran kata imro'ah dapat diketahui bahwa penggunaan kata imro'ah digunakan dalam konteks kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, seperti kurang seiman di antara kedua pasangan suami istri yang terdapat dalam kisah Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Selain itu, kata imro'ah ini juga digunakan bagi istri yang belum memiliki keturunan seperti yang terdapat dalam ayat 35 surat Ali Imran tentang istri Imran, Hannah. Ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku." Sehingga dapat diketahui untuk menyebut istri Al-Quran menggunakan lafaz Zaud dan imro'ah yang mengandung arti sama tapi menimbulkan efek yang berbeda. Seperti Hawa digambarkan di Al-Quran sebagai Zaud Nabi Adam. Sementara itu, istri Al-Aziz, Nuh, Lut, dan Fir'aun digambarkan sebagai imro'ah. Dalam ayat-ayat lain, lafaz Zaud ditampilkan dalam konteks kehidupan suami istri yang penuh rasa kasih sayang dan memiliki anak keturunan. Seperti Quran Surat Ar-Rum ayat 30 dan Al-Furqan ayat 21 dan Al-Furqan ayat 74. Sedangkan untuk keluarga yang tidak terjalin kasih sayang atau karena ada khianat atau perbedaan akidah digambarkan dengan lafaz imro'ah seperti imro'ah Lut dan imro'ah Nuh dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Untuk itu penting untuk ditelusuri dan dikaji tentang makna lafaz Zaud dan imro'ah dalam Al-Quran dengan melalui pandangan para mufassir. Makna kata Zaud dalam Al-Quran
ada yang diiringi dengan dhamir dan ada pula yang tidak. Ada yang berbentuk dalam mufrad, musanna dan jamak, dan ada pula yang dalam bentuk fi'il. Pada pembahasan ini hanya membatasi pada kata yaud yang dalam bentuk mufrad dan jamak. Contoh pada surat Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa yaujukal jannata wa kulla minha ragadan haitsu si'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamlah orang oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai. Dan jangan kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. At-Tabari menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan Adam dengan Hawa dan menjadikannya sebagai penenang diri. Hal ini dikarenakan saat Adam telah diciptakan, dia merasakan kesendirian selama berada di surga tanpa ada seorang yang menemaninya. At-Tabarani mengambil pendapat dari Ibnu Abbas seperti berikut. Musa bin Harun Al-Hamdani menceritakan kepada kami, katanya, Asbat menceritakan kepada kami dari As-Sudi tentang berita yang disebutkannya dari Malik dan Abu Sahih dari Ibnu Abbas dan dari Murrah Al-Hamdani dari Ibnu Mas'ud dan dari sejumlah sahabat Rasulullah. Lalu iblis dari surga setelah ia dilaknat dan ditempatkanlah Adam dalam surga. Lalu ia berjalan-jalan di dalamnya dengan rasa asing tanpa ada istri yang menemaninya. Lalu ia tertidur dan bangun. Tiba-tiba terdapat seorang perempuan yang duduk di sisi kepalanya yang diciptakan dari tulang rusuknya. Maka ia pun bertanya kepadanya, siapakah engkau? Ia menjawab, Imro'ah, perempuan. Ia bertanya, untuk siapa engkau diciptakan? Ia menjawab, untukmu malaikat. Bertanya kepadanya untuk melihat sampai mana ilmu siapa, di mana ilmunya, siapa namanya wahai Adam. Ia menjawab, Hawa. Malaikat bertanya kepada engkau namai Hawa. Adam menjawab, karena ia diciptakan dari makhluk yang hidup. Kemudian kata imro'ah dalam Al-Quran terdapat beberapa kali pengulangan yang tersebar di beberapa ayat dan surat, baik itu yang berbentuk mufrad, mustatsna maupun jamak. Pada pembahasan ini hanya pada kata imro'ah yang bentuk mufrad. Contohnya yaitu di Quran surat Al-Imran ayat 35. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan pada engkau anak dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar ini daripadaku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. At-Tabari menyebutkan bahwa Imro'ah ini bernama Hanah bin Fakuds bin Kitil. Musa telah menceritakan kepadaku, dia katanya, Amru telah menceritakan kepada kami, katanya Asbat telah menceritakan kepada kami dari As-Sud. Ingatlah ketika istri Imrah berkata, ya Tuhanku, sungguhnya aku menazarkan pada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat. Karena itu terimalah nazar ini daripadaku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar yang mengetahui. Dia berkata bahwasanya ketika itu istri Imran sedang hamil dan dia menyangka bahwa anak yang ada di dalam perutnya adalah anak seorang laki-laki, maka Allah menganugerahinya seorang hamba yang soleh yang tidak mementingkan urusan dunia. Istri Imran ini merupakan ibunda Maryam alaihissalam yang kemudian menjadi ibu Nabi Isa. Dengan demikian istri Imran adalah nenek Nabi Isa. Istri Imran berdoa kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahinya seorang anak laki-laki yang kala itu dia belum hamil. Kemudian Allah mengabulkan permohonannya. Tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, Tuhanku, sungguhnya aku melahirkan anak perempuan. Allah lebih mengetahui terhadap apa yang dilahirkan itu, dan anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Baik dalam kekuatan ketahanannya, dalam beribadah dan berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Dan sesungguhnya aku telah menamainya dengan Maryam.
Senada dengan penafsiran Ibnu Katsir, Al-Maghiri menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Maghiri bahwa ayat ini merupakan permohonan istri Imran kepada Allah untuk menganugerahinya seorang anak laki-laki. Harapannya anak laki-laki yang dilahirkannya tersebut dapat menyerahkan hidupnya untuk berkhidmat pada Baitul Maqdis sesuai dengan apa yang dinazarkannya. Namun tatkala yang dilahirkan adalah seorang anak perempuan, ia terkejut dan kecewa. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kedudukan wanita yang baru dilahirkan itu jauh lebih baik daripada anak laki yang diharapkannya. Kesimpulannya adalah, adapun kesimpulan dari kajian ini adalah bahwasanya kata yaud disebutkan dengan 21 bentuk yang digunakan sebanyak 81 kali dalam 70 ayat yang tersebar pada 43 surat yang berbeda. Kemudian kata imro'ah ditemukan dalam 6 bentuk yang digunakan 26 kali yang tersebar pada 15 surat. Lafaz yaud ditampilkan dalam konteks kehidupan suami istri yang penuh rasa kasih, sayang, dan memiliki anak keturunan. Sedangkan untuk keluarga yang tidak terjalin kasih sayang atau karena ada khianat atau perbedaan akidah digambarkan dengan lafaz imro'ah berdasarkan sudut tematik yang telah dibahas. Secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa kata yaud pada hakikatnya kata yaud dan imro'ah memiliki arti yang sama, yaitu seorang istri, namun bila diamati lebih teliti lagi maka akan diketahui bahwa masing-masing kata tersebut berkonotasi sendiri-sendiri, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ada sinonim di antara kata-kata tersebut. Penggunaan kata yaud dalam Al-Quran adalah hanya untuk konteks kehidupan suami istri yang benar-benar memiliki rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Selain itu juga memiliki keturunan. Kata yaud atau azwaj juga digunakan dalam Al-Quran lebih menunjukkan kepada pasangan yang mempunyai ketertarikan yang begitu kuat dan sempurna. Keduanya dapat dikatakan sebaya, serasi, saling berkesesuaian, menganut agama atau akidah yang sama, mempunyai kejiwaan yang kurang lebih sama, dan seterusnya. Adapun untuk kata imro'ah dalam Al-Quran digunakan dalam konteks kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, seperti kurang seiman di antara kedua pasangan tersebut yang terdapat dalam kisah Nabi Lut, Nabi Nuh. Selain itu, kata imro'ah ini juga digunakan bagi istri yang belum memiliki keturunan seperti dalam kisah istri Imran, Sarah, istri Nabi Ibrahim, dan istri Nabi Zakaria. Demikian presentasi dari saya untuk resensi buku Makna Kata Yaud dan Imro'ah dalam Al-Quran. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, lanjut saudara Husnul Lutfi ya. Nggih, Habis itu saudara Mafhum Ulumuddin ya. nggih. Saudara Mafhum Ulumuddin ini ada apa hanya fotonya saja ini? Izin Pak. Pak Lutfi? Nggih, Pak kula Husnul? rumiyin. Nggih, kula Ya. rumiyin nggih. Nggih, Ya, enggak habis itu saudara Mafhum ya. nggih. Nggih. Assalamualaikum. Izin, Pak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik, pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kami menjalankan tugasnya, yaitu menyusun makalah dengan judul Zihar dan Li'an dengan dosen pengampu beliau Yai Dr. Haji A.W. Effendi MAG. Baik, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Tentang zihar dan li'an. Pengertian zihar dan li'an. Yang pertama, zihar. Zihar secara etimologis adalah bentuk kata masdar dari kata az-zahru yang berarti punggung. Zihar berarti ucapan seorang laki-laki kepada istri, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Ia dikhususkan dengan kata punggung karena punggung adalah tempat untuk naik. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 97, "Famastata'u ayyastata'u
ayyadharu, mereka tidak dapat menaikinya. Sedangkan secara epistemologi, zihar berarti seorang laki-laki yang menyamakan istrinya dengan ibunya atau wanita yang mahram baginya. Misalnya suami berkata kepada istri, bagiku kamu adalah ibuku atau saudaraku. Atau dengan membuang kalimat bagiku. Mazhab Hanafi mendefinisikan zihar dengan penyerupaan seorang muslim terhadap istrinya atau mengungkapkan salah satu anggota tubuh istrinya atau bagian yang luas dari si istri dengan perempuan lain yang diharamkan bagi suami untuk selama-lamanya. Jam 5. Mazhab Maliki mengatakan Jam 6. bahwa Apa? zihar adalah penyerupaan orang muslim yang mukallaf, orang yang halal baginya, yang berupa istri atau budak perempuan, atau bagian tubuh dengan perempuan yang haram untuk dinikahi olehnya, atau dengan punggung perempuan yang bukan istrinya ajnabiyah, meskipun ditaklik dengan waktu. Mazhab Syafi'i mendefinisikan zihar dengan penyerupaan istri yang tidak ditalak bain oleh suaminya dengan punggung perempuan yang tidak halal baginya untuk selama-lamanya. Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai perbuatan suami yang menyerupakan istrinya atau sebagian tubuh istrinya dengan punggung perempuan yang diharamkan untuk selama-lamanya, seperti ibunya, saudarinya, senasab maupun sesusuan, atau ibu mertuanya, atau ia samakan istrinya dengan punggung wanita yang haram untuk sementara waktu dengannya, seperti saudari kandung istri, bibinya dari pihak bapak maupun ibu, atau ia serupakan istrinya dengan laki-laki atau dengan anggota tubuh ayahnya walaupun tanpa menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, li'an. Secara etimologis, kata li'an berasal dari bahasa Arab la'ana, bentuk masdar dari susunan fiil kata kerja la'ana yal'anu la'nan, yang berarti laknat atau kutukan. Dinamakan dengan li'an ini karena yang terjadi antara suami istri, sebab masing-masing suami istri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta. Li'an secara terminologi adalah tuduhan suami terhadap istri bahwa istrinya berzina dengan orang lain atau mengingkari kehamilan istri dengan disertai 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian sumpah kelima disertai ketersediaan menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya. Kajian li'an di dalam perspektif fikih Islam merujuk kepada pengertian li'an yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, karena peluasan penafsiran yang lebih lanjut terhadap definisi li'an yang terdapat di dalam sumber hukum Islam tersebut. Maka kitab fikih adalah sebuah alternatif untuk menghubungkan pemahaman mengenai masalah li'an. Pengertian li'an menurut para ahli fikih. Mazhab Maliki mendefinisikan sebagai sumpah suami yang muslim yang telah akil baligh bahwa dia melihat perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya atau menolaknya terhadap kehamilan istri darinya. Dan istri bersumpah bahwa suami berdusta dengan 4 kali sumpah dengan ucapan aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku menyaksikan melakukan zina, dan kalimat lain yang sejenisnya di hadapan hakim. Apakah pernikahan ini sah atau fasid, maka tidak sah sumpah yang dilakukan oleh orang yang selain suami, seperti orang asing, orang kafir, anak kecil, ataupun orang gila. Mazhab Syafi'i mendefinisikan sebagai kalimat yang diketahui yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya atau menolak anak yang dia kandung. Mazhab Hanafi menyebutkan li'an adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, yang mana kesaksian suami disertai dengan laknat dan kesaksian istri disertai dengan ghadab, yang menduduki kedudukan had qadab pada suami dan menduduki kedudukan had zina pada hak istri.
Li'an dapat diartikan sebagai tuduhan suami terhadap istri bahwa istrinya berzina dengan orang lain atau mengingkari kehamilan istri dengan disertai 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian sumpah kelima disertai ketersediaan menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya. Kemudian dasar hukum zihar dan li'an. Hukum zihar adalah haram menurut kesepakatan ulama. Menurut Al-Khatib Asy-Syarbini, pengarang kitab Muhnil Muhtaj, bahwasanya zihar tergolong perbuatan yang menjerumuskan pelakunya dalam dosa besar. Secara tegas, Allah menyifati mereka dalam surat Al-Mujadilah ayat 2, yang artinya ayatnya adalah in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layakuluna mungkaron minal qawli wa zuro. Sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan juga firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 4 yang menyangkal penyerupaan istri dengan ibunya. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudzahiruna minhunna ummahatikum. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang disebutkan dalam As-Sunnah dan Al-Masanid, bahwasanya Aus bin As-Samit menzihar istrinya Khawlah binti Malik bin Tha'labah. Kemudian yang mengadu kepada Rasulullah tentang hal itu. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia menikahiku selagi aku masih remaja putri yang layak dicintai. Tapi setelah gigi-gigiku copot dan perutku mengendor, ia menyamakanku dengan ibunya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya ia adalah anak pamanmu. Aku belum bisa memutuskan urusanmu ini sedikit pun. Khawlah berkata, ya Allah, aku mengadu kepada engkau. Aisyah berkata, segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Khawl mengadu kepada Rasulullah sementara aku bersembunyi di dalam rumah sambil merekam sebagian perkataannya. Maka kemudian Allah menurunkan ayat pertamanya di dalam surat Al-Mujadilah. Ini yang kemudian para ulama juga menyebutkan, inilah peristiwa yang luar biasa, perempuan yang diperhatikan oleh Allah. Jadi perempuannya mengadu dan langsung didengar dan diturunkan surat Al-Mujadilah tersebut. Maka perempuan itu paling sakti katanya. Karena perempuannya bisa ngadu dan didengar sama Allah. Dan itu yang dibantah atau yang mengajukan perempuan kepada Rasulullah. Ini peristiwa yang luar biasa. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah ia memerdekakan budak wanita. Khawlah menjawab, ia tidak sanggup. Beliau bersabda, hendaknya ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Khawlah menjawab, wahai Rasulullah, ia sudah lanjut usia, dia tidak kuat berpuasa. Beliau bersabda, hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Khawlah pun menjawab, ia tidak memiliki apapun untuk disedekahkan. Aisyah menuturkan, saat itu Rasulullah mendapatkan sekeranjang kurma. Maka kukatakan, wahai Rasulullah, aku akan membantunya dengan sekeranjang kurma yang lain. Beliau bersabda, engkau telah berbuat baik, maka berikanlah ini kepada 60 orang miskin dan kembalilah kepada anak pamanmu atau suamimu. Yang selanjutnya dasar hukum li'an. Setiap peristiwa hukum yang diatur oleh syarak, baik itu merupakan perkara yang diperbolehkan maupun perkara yang dilarang, sekalipun pada dasarnya memiliki rujukan atau landasan sebagai dasar landasan berpijak. Demikian halnya dengan perkara li'an, juga tidak terlepas dari dasar hukum firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 6-7 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.
Secara historis ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah telah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan Syarik bin Samha saat dia berada di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, datangkan bukti jika tidak akan berlaku hukuman had atas punggungmu. Dia berkata, wahai Nabi Allah, apakah jika salah seorang di antara kami melihat ada seorang laki-laki di atas istrinya, apakah yang demikian dia harus mencari bukti juga? Rasulullah mengulangi ucapannya tadi, maka Hilal pun berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi, sesungguhnya saya adalah benar, dan Allah pasti akan menurunkan ayatnya untuk menyelamatkan punggungku dari hukuman had. Terhadap tuduhan suami ini, istri dapat mengajukan keberatan dan menyangkal tuduhan tersebut dengan cara melakukan sumpah kesaksian sebanyak 4 kali bahwa tuduhan suami itu tidak benar. Kemudian di akhir sumpah itu istrinya menyatakan bahwa istrinya bersedia menerima murka Allah jika tuduhan suami itu benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'ata syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya ini termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat An-Nur ayat 8 dan 9. Di samping yang dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga dijelaskan tentang li'an di antara sabda Nabi SAW yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Hilal bin Umayyah telah menuduh istrinya berzina. Lalu ia datang lantas bersumpah, bersaksi. Sedangkan Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang di antara kamu berdusta. Maka apakah ada di antara kalian bertaubat? Kemudian istrinya berdiri lantas bersumpah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan imam-imam lain yang meriwayatkan hadis sahih dari hadis Waimir Al-Ajlani. Yang artinya dan dari Ibnu Syihab bahwa Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu an berkata bahwa Waimir Al-Ajlani datang kepada Asim bin Adi Al-Ansari lalu berkata, bagaimana sikap yang harus diambil oleh sang suami yang menjumpai istrinya sedang berzina? Apakah lantas sang suami boleh membunuh laki-laki itu? Tetapi jika demikian, mungkin yang berwajib akan membunuh sang suami itu pula. Jadi sikap apa yang harus dilakukan? Coba tolong tanyakan kepada Rasulullah SAW. Asim pun segera menanyakan kepada Rasulullah SAW. Tetapi rupanya beliau Rasulullah SAW benci mendengar pertanyaan itu. Bahkan Rasulullah SAW agak meremehkannya sehingga Asim merasa susah dan tidak senang mendengar perkataan Rasulullah SAW terhadap pertanyaan itu. Setelah Asim sampai ke rumah, Waimir pun tiba pula lalu bertanya tentang jawaban Rasulullah. Berkata Asim kepadanya, Anda telah mendatangkan bencana kepadaku. Rasulullah SAW telah menunjukkan kebencian kepada persoalan yang aku tanyakan. Berkata kepada Waimir, demi Allah tidaklah saya akan diam sebelum hal itu saya tanyakan sendiri kepada beliau Rasulullah SAW. Setelah Waimir tiba ke hadapan Rasulullah SAW berada di tengah-tengah orang banyak, maka dengan serta-merta Waimir pun bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Jawaban Rasulullah, sesungguhnya ayat yang khusus tentang hal itu telah diturunkan Allah bertalian dengan peristiwa sekitar dirimu dan istrimu. Oleh sebab itu, panggillah istrimu kemari. Kata Sahal, maka terjadilah li'an antara kedua suami istri itu di hadapan Rasulullah, di tengah-tengah khalayak ramai. Sedangkan saya sendiri hadir bersama-sama orang banyak itu. Setelah selesai peristiwa li'an itu, berkatalah Waimir kepada Rasulullah, jika saya tetap mempertahankan istri saya ini, berarti saya hanya memfitnah dan berdusta atas dirinya. Seketika itu juga perempuan atau istri itu ditalak 3 oleh Waimir. Sebelum Rasulullah SAW sendiri memerintahkannya
Ibnu Syihab berkata, maka peristiwa itulah yang menjadi tauladan atau pedoman manakala terjadi li'an antara suami istri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua hadis yang diriwayatkan sahabat Rasulullah SAW yang di atas berisikan sunnah Rasul dalam menyelesaikan masalah perceraian karena tuduhan yang dituduh suami terhadap istri tanpa dapat menghadirkan saksi-saksi, namun hanya memiliki keyakinan atas dirinya dan bukti-bukti yang nyata. Maka Rasulullah SAW bersabda sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau, dan beliau menganjurkan kepada pasangan suami istri tersebut untuk mengangkat sumpah li'an. Seorang suami jangan begitu mudah menuduh istrinya berzina hanya dengan melihat laki-laki lain keluar dari tempat istrinya atau duduk bersama. Sebab tuduhan itu haruslah disertai dengan bukti-bukti yang nyata. Seorang suami yang melihat istrinya mengandung jangan cepat-cepat menuduh berzina, sebab anak yang dikandung bisa saja hasil hubungan dengan dirinya, kecuali sudah benar-benar yakin bahwa istrinya berzina. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu mulainya terjadi perkara li'an. Sebagian ulama seperti Ibnu Hibban mengatakan bahwa perkara li'an, orang yang pertama kali melakukan li'an adalah Hilal bin Umayyah. Dalam Islam terjadi pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah, tepat malam Jumat di Masjid Nabi. Sebagian yang lain mengatakan bahwa perkara li'an dalam Islam terjadi pertama kali pada tahun 10 Hijrah. Sedangkan Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijrah. Para ulama bersepakat bahwa mengenai perkara li'an merupakan suatu ketentuan yang sah menurut Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, dan Ijma'. Kemudian syarat rukun zihar dan li'an. Rukun zihar dalam mazhab Hanafi, rukun zihar hanya satu, yakni lafal atau sihat yang menunjukkan zihar. Asal zihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, kamu begitu seperti punggung ibuku, atau kamu bagiku seperti perut ibuku, atau paha ibuku, atau farji ibuku. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa zihar memiliki 4 rukun, yaitu lelaki yang mengucapkan zihar, al-muzahir, istri yang dizihar, al-muzahir minha, lafal sighah atau ucapan dan perkataan diserupakan muzahir. Al-muzahir, yaitu pelaku zihar. Ia adalah suami, karena zihar sepenuhnya adalah hak milik suami dan tidak dimiliki oleh istri berdasarkan firman Allah, orang-orang yang menzihar istri di antara kamu. Quran surat Al-Mujadilah ayat 2. Bukan orang-orang yang menzihar suaminya di antara kamu. Suami yang sah zihar adalah suami yang berakal, baligh dan muslim, dan diucapkan kepada istrinya dalam pernikahan yang sah, sebagaimana yang disyaratkan oleh mazhab Hanafi dan menjadikan rukun dalam mazhab Maliki dengan menambahkan tanpa adanya paksaan. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali menganggap sah zihar suami yang telah baligh, baik muslim maupun kafir, sesuai dengan keumuman ayat zihar, serta merdeka maupun budak. Ulama berpendapat jika ada istri yang menzihar suaminya, kalau mazhab Hambali dalam salah satu riwayat rajih milik Imam Ahmad yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa istri tersebut dikenai kafarat zihar jika sang suami menjimaknya. Mereka bersandar pada hadis sahih yang mengisahkan bahwa Aisyah binti Tolhah menzihar Mus'ab bin Zubair jika ia menikahinya, maka dimintalah fatwa mengenai statusnya terhadap beberapa ahli fikih Madinah. Kemudian mereka berfatwa bahwasanya ia harus membayar kafarat. Lantas ia memerdekakan budaknya yang berharga 2.000 dirham. Mengomentari hadis ini, ulama Hanabilah mengatakan di sini para sahabat Nabi memfatwakan kepadanya untuk membayar kafarat. Di sisi yang lain, jumhur ulama terdiri dari Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i dan lain-lain berpendapat bahwa zihar yang dilakukan istri kepada suaminya tidak berarti apa-apa, sebab ia tidak memiliki otoritas melakukannya, sehingga ia tidak dibebani kafarat, baik kafarat zihar maupun kafarat sumpah. Penulis memilih pendapat kedua karena dalil Al-Quran menyebutkan suami bukan secara umum, dan juga kedua kelompok di atas
sepakat dengan syarat bahwa pelaku zihar adalah suami, sehingga tidak logis jika zihar istri tidak terhitung dan ia tidak dibebani kafarat. Yang B, al-muzahir minha, yaitu pihak terzihar. Maksudnya adalah istri. Istri yang sah, zihar harus memenuhi kriteria-kriteria di antara ia merupakan istri yang sah dan penzihar yang mana status pernikahannya masih aktif. Zihar juga bisa berlaku bagi istri yang berada dalam talak roja. Menurut jumhur selain mazhab Syafi'i, zihar yang ditaklik dengan kepemilikan hukumnya sah. Misalnya jika aku menikahimu, maka kamu seperti punggung ibuku. Atau perkataan setiap wanita yang aku nikahi, maka ia bagiku seperti punggung ibuku. Semua istri yang sah talaknya, maka sah ziharnya. Meskipun ia masih kecil, sedangkan sakit cacat maupun dalam talak roja'i dan tidak berlaku dalam talak bain maupun talak disebabkan huluk istri. Budak wanita yang halal dicampuri tidak sah ziharnya menurut jumhur karena ia tidak termasuk dalam cakupan dalam ayat orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu. Akan tetapi menurut Imam Malik rahimahumullah, zihar terhadap budak wanita tetap sah berdasarkan keumuman kata nisa atau wanita dalam ayat tersebut. Ulama berbeda pendapat tentang zihar yang ditujukan suami untuk beberapa istri sekaligus. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwasanya suami harus mengeluarkan kafarot bagi setiap istri. Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa ia mengeluarkan satu kafarot. Sebagaimana perkataan Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an yang mewajibkan satu kafarot bagi pelanggaran satu sumpah yang mengatasnamakan Allah. Yang selanjutnya sehot. Sehot adalah lafaz zihar. Ia ada dua macam. Pertama adalah sehot sorih, sebagaimana perkataan suami terhadap istrinya, engkau bagiku atau untukku atau milikku, dan yang seterusnya seperti punggung ibuku. Maksudnya dalam hal keharaman. Dan maksud dari perkataan tersebut adalah suami mengharamkan diri dari mensetubui istrinya, sebagaimana ia diharamkan atas punggung ibunya. Termasuk kategori perkataan sorry adalah ucapan engkau seperti punggung ibuku, yakni dengan menghapuskan silah. Kedua adalah sehot kinayah, yakni mengandung makna selain dimaksudkan untuk zihar, seperti perkataan kamu bagi selain diriku seperti punggung ibunya. Maka dalam hal ini ulama berpendapat menurut kebanyakan fuqaha sehot kinayah terhitung zihar apabila disertai dengan niat. Seluruh fuqaha Masih banyak? tinggal Masih sedikit, banyak. tinggal sedikit. Ya, 1 menit lagi ya. Mudhahir bihi adalah suatu yang dijadikan untuk zihar atau yang diserupakan, yaitu ibu. Ibu yang mudhahir bihi adalah ibu yang mengharamkan suami secara praktis penyerupaannya dilakukan terhadap istrinya. Baik, untuk apa namanya, langsung kesimpulan saja. Kesimpulannya adalah kalau zihar adalah menuduh atau mengibaratkan istri terhadap istri kepada ibunya. Adapun li'an adalah menuduh Qala Muhammad zina. bukan qala Rasulullah. Qala Muhammad fi kitabil karim. Efeknya sudah ada di sini ya. Qala Muhammad fil Ya, Qur'anil. efeknya kalau zihar itu maka harus membayar kafarat. Adapun li'an otomatis menjadi sama dengan mencerai istrinya. Demikian, mohon maaf kalau terlalu lama saya membacakannya. Oke, matur nuwun. Mungkin itu. Oke. Oke, assalamualaikum. Untuk saudara Mafhum, besok malam aja ya. Besok tinggal ada 3 ya. Mafhum? Insya Allah, Pak. Ya, insya Allah besok siap. Besok aja ya, besok aja. Ini tinggal Iya, Pak, siap. 3 menit kita. Oke, barangkali ada yang bisa didiskusikan. Tadi sudah dipantik dengan 5 pemakalah yang banyak, dimulai dari relasi hubungan suami istri atau hak suami istri, kemudian tadi tentang
pengertian zauj, mar'ah, dan sebagainya tadi, kemudian zihar, li'an, dan sebagainya tadi. Barangkali silakan, saya persilakan. Barangkali ada yang bisa diklarifikasi kepada pemakalah, diklarifikasi pada pemakalah dari Saudara Fatoni tadi tentang kewajiban suami istri dalam masa iddah, kewajiban suami istri dalam masa iddah, kena dan hikmatu tasyri' dari iddah itu apa, terkait dengan hukum itu apa. Kemudian Saudara Lutfi atau Pak Lutfi tentang zihar dan li'an. Zihar dari kata zahara, punggung, li'an dari kata la'ana, melaknat, menuduh atau menuduh istri berzina. Kemudian hak suami dan istri, hak dan kewajiban suami istri. Kemudian Saudara Mustafinar tadi makna kata zauj dan imro'ah dalam Al-Quran, kajian tafsir tematik. Sebetulnya untuk yang dibahas Saudara Mustafinar, bagus itu tadi sebagai kerangka untuk mengangkat lebih dalam lagi. Barangkali ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Dan tadi sudah kita mintakan doa kepada Pak Zulianto yang posisi ini sedang sholat asar di Masjid Nabawi tadi, kebetulan duduk di dekat Raudhah tadi. Kita sampaikan salam dari seluruh mahasiswa dari mata kuliah ini, salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Rasulullah SAW. Amin. Apa yang kita angkat ini adalah menggali makna yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Tersirat maupun tersurat dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Tentu ada satu hal ya, bahwa mahasiswa pasca ini sepakat bahwa Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah bukan makhluk Allah. Kalau kalam Allah adalah ya kalam Allah, bukan makhluk Allah. Apalagi mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Rasulullah di dalam Al-Quran. Seperti yang sedang dibahas itu. Dan agak viral juga mas santrinya ketika atau pengasuhnya, pendidiknya, tenaga pendidiknya ketika khutbah membaca Al-Quran dengan sebutan qala Rasulullah SAW, qala Muhammad azim, atau qala Muhammad fil Quran, qala Muhammad fil Quran. Itu jelas banyak yang perlu mendapatkan telah, mudah-mudahan ini tidak menjadikan bola salju untuk mengacau balukan akidah Islam yang kafah. Nah, maka berkaitan dengan relasi ini, maka sesungguhnya ada beberapa hal ini saya lantik sedikit dari apa yang sudah kita bahas tadi. Ini terkait dengan kesadaran manusia, kemanusiaan dan perempuan. Ada tiga hal, tiga level ya, kesadaran kemanusiaan dan perempuan, relasi antara laki-laki dan perempuan. Tentu ini membahas tentang relasi antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan, ini bagaimana relasi pandangan di dalam Islam gitu. Maka sebelum kita mengkaji tentang hukum relasi antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi zauj, uzawi juga ala ma amarallah bihi min imsakim bima'rufin au tasrihim bi'isan. Uzawi juga, aku nikahkan kau ala ma amarallah, atas apa yang didasarkan sebagai perintah Allah, bi'imsakim bima'ruf, dengan menahan apa itu, menjadikan hubungan suami istri ini betul-betul biimsak bil ma'ruf, ditahan
dalam relasi suami istri ini dengan kebaikan autas rihin atau berpisah besan dengan baik-baik, tetap bertahan sebagai relasi suami istri atau berpisah dengan baik-baik. Tentu ketika berpisah dengan baik-baik itu adalah berpisah dalam kerangka apa? Dalam kerangka sebagai hamba Allah. Nah, bagaimana tingkat kesadaran kemanusiaan dan perempuan itu? Ada 3 level. Level terendah, level menengah, dan level tertinggi. Dalam level terendah, maka di situ disebutkan bahwa yang disebut manusia itu hanya laki-laki. Sementara perempuan itu dianggap bukan manusia. Sehingga posisi manusia perempuan ini, sekali lagi, posisi perempuan yang dianggap bukan manusia ini diperlakukan sebagaimana hewan atau bahkan seperti benda mati. Nah, bagaimana konsekuensi ini? Maka kemudian dalam jahiliyah, dalam peradaban Arab jahiliyah, perempuan bisa diwariskan, dianggap seperti benda, atau diperlakukan seperti hewan, sehingga dianggap sebagai budak dan sebagainya. Makanya dalam peradaban moral jahiliyah Arab ketika sebelum masa bi'tsatir Rasulullah Muhammad SAW, maka ketika punya anak perempuan kan sebagai sebuah aib, sehingga ada di antara mereka yang kemudian ketika lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup, dianggap sebagai suatu aib. Kebanggaannya adalah laki-laki, karena yang dianggap manusia adalah laki-laki, sementara perempuan bukan dianggap manusia atau tidak dianggap sebagai manusia. Itu level terendah yang di situ luar biasa. Yang kedua adalah level menengah. Level menengah itu adalah perempuan juga manusia, namun laki-laki menjadi standar kemanusiaan. Jadi standar kemanusiaan itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Perempuan itu, lah, maka kemudian kalau laki-laki menjadi standar kemanusiaan atas kemanusiaan perempuan, maka problem perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki itu sebagai problem keperempuanan, bukan problem kemanusiaan. Jadi kalau manusia perempuan ini punya problem, itu bukan problem manusia, tapi problem perempuan itu sendiri. Tapi kalau yang punya problem itu laki-laki, itu sebagai problem perempuan. Sehingga ini perempuan dijadikan apa? Konco wingking dalam tradisi apa? Tradisi Jawa kuno sebelum Islam. Perempuan dianggap konco wingking. Urusan yang penting perempuan tidak boleh tahu dan tidak boleh cawe-cawe. Karena seluruh permasalahan itu adalah sebagai problem kemanusiaan. Sementara di perempuan adalah dibatasi itu. Level yang paling tinggi adalah perempuan dan laki adalah sama-sama menjadi standar manusia. Standar kemanusiaan mereka sama, sambil memperhatikan kebutuhan khas bagi perempuan secara biologis, karena sistem reproduksi semata pada diri perempuan yang memang berbeda dengan sistem reproduksi pada laki-laki. Sehingga secara sosial, karena ketimpangan relasi yang menyejarah sehingga perempuan mengalami ketidakadilan semata-mata karena menjadi perempuan. Maka ini dalam level tertinggi perempuan dengan laki-laki adalah setara. Dan ini adalah bagian hukum yang seperti ini karena memang ada syariat perempuan. Makanya kemudian ketika ada sahabat bertanya, siapa orang yang patut untuk saya bakteni, maka Rasulullah menjawab ummuka, sumaman, kemudian siapa lagi? Ummuka, sumaman, ummuka, sampai 3 kali. Sumaman, kemudian siapa lagi? Abuka, baru bapakmu. Artinya apa? Syariat Islam ini telah meletakkan al-jannatu aqdamil ummahat, bahwa surga itu terletak di telapak kaki perempuan. Ini menunjukkan bahwa secara hukum Islam ini meletakkan perempuan
dari terjerembab dalam dasar yang dianggap hina menjadi yang tertinggi dalam kancah kehidupan ini. Karena itulah tidak heran jikalau bahasa Arabnya masyarakat itu adalah umat. Sekali lagi, bahasa Arabnya masyarakat itu adalah umat. Umat itu dengan akar dasar umun. Umun itu ibu. Maka al-imadul bilad itu adalah ummahat. Para ibu itu adalah imadul bilad. Ibunya baik, masyarakatnya baik. Ibunya tidak baik, masyarakatnya juga tidak baik. Itu. Kemudian terkait dengan berikutnya adalah sistem patriarki, sistem nilai yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas tunggal bersifat otoritatif, maka ini kalau kemudian sistem patriarki ini meletakkan bahwa perempuan harus tunduk secara mutlak pada aturan laki-laki atas dirinya. Padahal di dalam Al-Quran ada dua hal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ada dua. Yang pertama adalah bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Yang kedua adalah wa bima anfaqu. Ini apalagi kalau kemudian pola keluarga modern sekarang ini ada banyak hal yang perlu diaktualkan secara hukum. Kemudian laki-laki sebagai pemegang otoritas utama, sementara perempuan mempunyai otoritas, namun harus digunakan sejalan dengan otoritas laki-laki. Nah, maka inilah yang kemudian dalam kerangka ini, maka secara sosial di era dulu, dan mudah-mudahan tidak terjadi di era sekarang, bahwa posisi perempuan secara sosial itu marginalisasi atau dipinggirkan, subordinasi merupakan subordinasi jadi laki-laki, terjadi stigmatisasi, kemudian terjadi kekerasan, ada beban yang berlapis, dan padahal perempuan itu mulia. Secara biologis, andaikan tidak ada perempuan juga tidak ada kehidupan ini, karena yang mempunyai rahim itu juga perempuan, yang mempunyai ASI itu juga perempuan. Maka sesungguhnya inilah yang kemudian kita bersyukur kita dilahirkan sebagai Muslim dengan aturan-aturan yang sangat lengkap, yang mengatur dalam aturan hidup, sehingga apa yang kita bahas tadi secara hukum tadi itu menunjukkan keluhuran syariat Islam, keluhuran ajaran Islam untuk menata peradaban ini. Maka peradaban yang dibangun dalam piranti akidah Islam, di piranti syariat Islam, ini adalah bagaimana ini akan menjadi pemahaman yang bersifat komprehensif. Pemahaman yang bersifat komprehensif ini diharapkan adalah mampu menjadi kerangka untuk mengadvokasi keretakan-keretakan rumah tangga. Relasi hubungan suami istri, hak dan kewajiban itu setara. Haknya dan kewajiban itu setara. Kalau kesetaraan ini dipenuhi oleh masing-masing suami, kesetaraan dipenuhi oleh masing-masing istri 100%, maka tentu masing-masing akan memperoleh haknya 100% pula. Ketika satu sisi kan ada hak dan kewajiban. Ketika kewajiban dijalankan 100% sebagai seorang suami, ketika kewajiban dijalankan 100% sebagai seorang istri, ketika kewajiban dijalankan 100% sebagai anak-anak yang dilahirkan dari rahim istrinya atas kerjasama yang manis, semuanya akan melaksanakan hak 100%. Maka semuanya melaksanakan kewajibannya 100%, maka secara otomatis masing-masing akan mendapatkan hak-haknya secara 100%. Kenapa? Ketika 100% kewajiban dijalankan, itu secara otomatis akan memenuhi hak yang lain. Anak dapat hak sebagai anak, suami dapat hak sebagai suami, kemudian istri mendapat hak sebagai istri atas kewajiban yang dijalankan oleh masing-masing itu. Orang tua mendapatkan hak 100% atas kewajiban yang dijalankan oleh anak. Anak akan mendapatkan hak 100% atas kewajiban
yang dijalankan oleh kedua orang tuanya. Sehingga inilah yang kemudian akan menjadi satu tatanan keluarga secara hukum, kemudian memenuhkan kewajibannya dalam rangka untuk memenuhi hak di masing-masing itu. Maka inilah yang digambarkan oleh Rasulullah, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kenapa? Surga itu kan satu tempat yang dihuni oleh orang-orang yang mendapatkan kedamaian. Apakah itu kedamaian dari amal ibadahnya, perbuatan, dan sebagainya yang dilakukan, maka inilah yang kemudian akan menjadikan bibit-bibit ketentraman, dan ketentraman itu bisa diraih dalam kehidupan rumah tangga jikalau semuanya dapat kenyamanan, ketentraman itu. Jangan sampai kemudian ketika tidak tahu tentang kewajibannya, sehingga hak-haknya tidak terpenuhkan. Bahkan jikalau kemudian masing-masing hanya menuntut hak, sementara kewajibannya tidak pernah dipenuhi, maka yang terjadi adalah dendam, amarah, kecewa, dan sebagainya. Sehingga ini yang akan meretakkan sendi-sendi ketentraman, sendi-sendi kebahagiaan dalam bingkai rumah tangga. Maka doa bagi orang yang menikah yang pas adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi dikala kau suka, penuh dengan kebaikan, dan semoga pula Allah memberkahi dikala ketiadaan apa yang diharapkan. Ketiadaan apa yang diharapkan tetap barokah, tetap merasa tenang dan damai, tetap bajik dan baik, dan disitulah yang kemudian menjadi titik hakiki yang kita gali dalam menjalin hukum itu. Zihar li'an tidak akan terjadi jikalau semuanya menjalankan kewajibannya. Kemudian zauj itu dapat terpenuhkan secara optimal jikalau kemudian dibenamkan kata imro'ah. Kata imro'ah itu adalah sifat-sifat negatif dalam sosok diri yang digambarkan pada diri istri Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Itu adalah sosok imro'ah. Imro'ah yang apa? Kata imro'ah ada mar'un kan? Mar'un itu adalah sosok onggo entitas yang tidak memperdulikan kewajibannya sebagai bagian dari sebuah keluarga. Tapi dia hanya menuntut hak dan kemudian menistakan yang lain, mengabaikan yang lain, sehingga pola relasi suami istri tidak berjalan dengan baik. Dan disitulah yang kemudian akan menimbulkan instabilitas atau ketidakstabilan dalam bingkai keluarga. Karena itulah barangkali ini yang menjadi bagian yang terpenting dalam rangka menggali titik-titik yang baik di dalam rangka merangkaikan atau merajut sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hak dan kewajiban akan terpenuhkan, kemudian tidak sampai terjadi segala sesuatu yang menjadi hambar, karena bagaimanapun juga relasi gender suami istri dalam perspektif hukum perkawinan ini kalau dalam bingkai syariat Islam itu akan menjadi sesuatu yang luhur. Sekali lagi, relasi gender yang dibangun dalam bingkai Islam ini akan menjadi sesuatu yang luhur. Sehingga jikalau saya gambarkan seperti ini, kalau semuanya menjadikan diri ini sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah, sekali lagi, kalau diri ini menjadikan diri sebagai hamba Allah, maka Allah adalah segala-galanya. Sekali lagi, ketika kita ini menjadikan sebagai hamba Allah, maka Allah adalah segala-galanya. Kemudian pengelolaan terhadap alam semesta jika dilakukan secara seimbang akan menimbulkan relasi yang
yang seimbang. Kemudian ketika iman ini mendasarkan dan menjadikan Allah ini sebagai kerangka dasar berpijak di dalam menjalankan, maka iman seorang suami, iman seorang istri akan menimbulkan kemaslahatan kepada alam semesta. Alam semesta itu adalah segala apa yang ada dalam bingkai makhluk Allah yang tertebar, baik hidup maupun yang tak hidup. Sebaliknya, jika hatinya tertutup hatinya sehingga tidak tahu jati diri untuk apa dia hidup, dia diciptakan untuk apa, dan apa yang harus dilakukan karena tidak tahu aturan, maka akan menimbulkan kerusakan dalam alam semesta ini. Baik itu alam di lingkungan internal keluarga maupun eksternal keluarga. Dan disitulah akan menimbulkan malapetaka yang berkepanjangan dan tak berkesudahan. Kecuali ketika keduanya sudah terpisah dalam bingkai apa? Dalam bingkai nafsi-nafsi yang tidak terajut lagi dalam sebuah keluarga. Dan ini yang tidak kita harapkan. Karena Rasulullah menegaskan, abghadul halal indallah at-talaq. Perbuatan halal, namun Allah sangat memurkainya adalah perceraian. Kiranya ini yang dapat kita sajikan ya. Sampai ketemu besok ya. Besok jam 19 ya. Kita habis sholat isya, langsung stay tune di laptop masing-masing atau di HP masing-masing untuk kita tutup. Dan besok tinggal 3 pemakalah ya. Tolong diingatkan karena kebetulan pemakalahnya tidak masuk ini. Yang Saudara Mafhum ya, Pak Mafhum ya, Mafhum Ulumuddin ya. Tolong diingatkan Saudara Arif Hidayat ya. Kemudian Abdurrahman dan beberapa lain yang belum ini memang tidak ada ya. Widawati, Syafi'i, Mudiono sama Abdurrahim ini ya. Tidak pernah kelihatan ya. Ya, saya kira itu. Tadi Kita ada tutup Winda. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tolong dinyalakan kameranya ya. Ini absen terakhir. Karena absen kita 3 kali ya, tolong dinyalakan kameranya. Kameranya dinyalakan semuanya. Saya absen 3 kali. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.